Dapat lagi. Ikan gabus, predator air tawar ini banyak dicari masyarakat. Sebagai ikan konsumsi, gabus terkenal enak dan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Besar sekali. Wah! Ikan dengan habitat di sungai, danau, sawah, dan rawa ini memiliki banyak nama, seperti haruan, bogo, gastor, kutuke, dan lain-lain. Bersama masyarakat Merauke, kita mencari ikan gabus di genangan air yang terdapat di hamparan rerumputan. Masyarakat Merauke menyebut ikan gabus ini dengan nama gastor atau gabus toraja. Nih gastor. Ini tidak terlalu besar ya. Ada lagi. Wah, itu besar sekali. Ini udah lumayan besar, itu ada yang lebih besar lagi. Wah. Besar sekali. Aduh. Besar sekali. Masuk dalam keluarga snakehead, ikan gabus menjadi salah satu karnivora karena makanan alaminya berupa ikan-ikan kecil, serangga, dan amfibi. Gastor ini termasuk ikan yang bisa hidup di berbagai musim. Jadi walaupun lagi musim kemarau seperti ini, dia tetap bisa hidup walaupun airnya sedikit seperti ini. Dia ngumpet-ngumpet di bawah rumput biasanya. Jadi kita harus cari-cari yang bergerak, baru langsung kita tombak. Jadi kalau ada yang goyang-goyang atau ada bubble, langsung kita tikam saja. Dan sebenarnya ada dua teknik. Yang pertama itu pakai parang atau bisa juga pakai jubi atau tombak seperti ini. Kok udah dalam tiba-tiba? Aduh. Adakah? Ada. Oh, mana? Wow. Ini dia. Ini kakak dapat lagi ikan gastornya. Ini kalau dari bentuknya itu memang mirip ular, jadi seperti yang saya bilang harus berhati-hati. Kalau tidak berhati-hati, bisa-bisa kita salah tangkap. Kita melangkah juga harus pelan-pelan, kita nggak kabur ya? Ikan gabus umumnya hidup di perairan dangkal seperti sungai dan rawa dengan kedalaman air 40–80 cm. Cenderung memilih tempat yang gelap, berlumpur, berarus tenang, ataupun wilayah bebatuan untuk bersarang. Dapat nggak ya? Dapat! Wah! Ya lepas lagi! Waduh! Ya lepas lagi! Yo! Udah kena dia lepas lagi! Ternyata dia masih kuat, udah ditikam! Saya mau cari lagi, saya harus dapat. Tidak mau, saya harus dapat. Tidak. Aku injak. Ya, aku injak. Langsung kabur dia, tidak tertikam. Jadi walaupun dia sudah terlihat, tapi tidak semudah itu untuk menikamnya. Karena dia pandai banget kabur. Dapat. Ih, dapat. Kakak saya dapat. Saya tidak boleh kabur lagi ya. Ini dia. Dapat. Itu ada tua gede sedikit ya. Itu sebentar cek saya tombak saya. Mana?
Susah sekali. Aduh mama sayang sayang sekali. Jadi emang ini karena airnya lagi surut, jadi banyak ikan yang terjebak di atas lumpur gitu loh. Nah tapi kalau udah mau ditombak ternyata dia masih bisa gali-gali lumpur untuk masuk lagi ke dalamnya. Lepas lagi. Tapi di situ ada yang kelihatan kepalanya, cuma ini rada dalam nih. Dapat. Papa ini tersangkut. Dapat. Wah, dapat lagi. Wah, ini lebih besar dari yang tadi. Ikan-ikan gabus di sini memang terkenal dengan ukurannya yang menjanjikan. Hal tersebut karena melimpahnya ketersediaan pakan alami serta kurangnya perburuan terhadap si gabus itu sendiri. Ih kakak itu. Itu sepertinya ada yang terjebak, kita pakai tangan saja. Besar sekali. Wah! Wah, ini besar sekali. Ini kayak kita udah dapat banyak banget ya. Ini mau kita langsung kita olah. Kita makan. Sebenarnya ada banyak banget cara untuk mengolah ikan gastor, tapi kali ini saya mau coba gaston bakar, tapi dibungkus di dalam daun teratai. Jadi ini adalah salah satu cara survival, jadi menggunakan semuanya dari alam. Ikan merupakan sumber pangan hewani yang sudah dikenal berbagai lapisan masyarakat di belahan negara. Di Indonesia, ikan menjadi sumber protein yang banyak dikonsumsi saat ini. Ini sudah siap dibakar, sudah dibungkus rapi, dan sembari menunggu ikan gastornya matang, kita mau bakar pisang juga, supaya nanti bisa jadi cemilan. Ayo, kakak kita bakar. Saat ini ikan gabus mulai banyak dikonsumsi karena kandungan albumin yang cukup tinggi. Albumin sendiri merupakan salah satu jenis protein yang mampu membantu proses penyembuhan luka, khususnya bagi ibu-ibu pasca melahirkan. Sudah. Ini kok dari aromanya kayak otak-otak. Kita coba. Ayo Bapak. Iya. Meski dagingnya cukup tebal, tapi rasa tidak hambar. Tentu saja karena habitat dan makanan alami gabus di sini masih cukup melimpah. Tingginya kandungan protein dalam daging ikan gabus juga sangat baik untuk menunjang perkembangan otot dan jaringan darah dalam tubuh kita. Nggak heran ikan gastor jadi idola karena emang rasanya enak banget. Plus populasinya di Papua ini masih banyak sekali. Mau dimasak dibakar enak, mau dikasih bumbu lebih enak lagi, ditambah pisang dan kelapa lebih mantap lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perburuan ikan gabus juga banyak dilakukan masyarakat Dayak di Putuk Berunai. Saat air danau surut, masyarakat turun untuk mencari ikan. Bagi masyarakat Putuk Berunai, lokasi yang demikian adalah jatah bagi para ibu dan wanita dewasa karena kedalaman air relatif aman untuk melakukan perburuan ikan. Prinsip mencari ikan yang sederhana, harus terus melakukan pergerakan hingga air menjadi keruh. Semakin keruh air, semakin baik. Sekilas kegiatan ini seperti berkubang dalam lumpur. Akibatnya ikan akan terganggu dan menjadi mabuk karena kehabisan oksigen. Sudah Pak. Ini apa sih? Baiklah. Kayaknya harus berendam begitu ya baru dapat ya Bu? Iya. Ayo. Bu, ini bakar Bu. Untuk menghemat
Menghemat waktu dan tenaga, ikan yang ditangkap sengaja dilempar ke pinggir danau supaya tidak perlu bolak-balik. Aku Dinun. Ini ibu-ibu ini keren nih menurut saya, ini keren banget. Saya aja jalan susah. Dinun. Dapat. Ya, itu makanya kodenya kalau udah Dinun ntar dia dapat. Paman kah? Oh ya, betul. Benar kan? Cuman ibu-ibu di sini yang saya bilang keren, mereka sama sekali nggak pakai sarung tangan. Padahal spesiesnya dari tadi kita dapat bau. Kalau itu kalau salah-salah pegang. Nggak dapat. Nanti aku yang dapat. Kegiatan ngeruhi ini biasa dilakukan di sela-sela waktu bekerja di kebun atau di hutan setiap menemukan lokasi yang debit airnya menurun drastis. Perempuan-perempuan di Petuk Barunai selalu melakukan ngeruhi dan hasilnya dibawa pulang untuk makan sekeluarga. Sebelum matahari terbenam, kegiatan ngeruhi ini akan berakhir. Berapapun hasil yang didapat akan dibagi rata. Oh, sudah cantik kan? Saya udah pakai bedak dingin, sudah siap untuk beraktivitas sama masyarakat. Hari ini mau menangkap ikan dengan cara yang masih sangat tradisional. Dan ini di depan saya udah ada satu tajur mau kita ambil. Ini harus didiemin dulu 1 malam baru dapat ikannya. Semoga aja pas kita angkat ikan ini besar. Ayo Pak, maju. Kita kayaknya dapat. Iya. Awas Pak. Iya. Nah. Ini hasil pertama saya menangkap dengan tajur. Nggak ada yang Bapak sebenarnya. Saya cuma ngambil aja. Wow, akhirnya tangkapan pertama ikan haruan. Kalau sudah mengambil hasilnya, langsung ditaruh umpan lagi. Umpannya itu bisa anak ikan toman seperti yang kita pakai sekarang, atau bisa ikan hidup lainnya. Yang penting dia masih segar, masih hidup. Karena kalau dia mati, nanti ikannya nggak mau makan umpannya. Dapat lagi. Pegang. Nggak mau. Nih, jujur aja saya agak-agak ngeri megang ikan haruan ini. Karena dia masih satu jenis dengan ikan snakehead atau kepala ular. Nih, kepalanya jauh lebih besar dibandingkan badannya. Dan bagian giginya, dia punya gigi yang kecil-kecil tapi tajam-tajam. Kalau kita salah pegangnya, bisa terluka tangan kita. Tuh, ngeri ya. Pemasangan umpan hidup sangatlah penting karena ikan predator sangat menyukai target yang bergerak. Jadi kemungkinan mendapatkan buruan menjadi lebih tinggi. Saya lepas lagi tuh jadinya. Oh, Pak, kok saya takut ya Pak? Majuan lagi Pak. Oh. Wih. Nah, habis ini saya mau langsung olah ikan haruan ini. Tadi juga udah dapat beberapa untuk menjadi gangan asal. Wah, kayaknya enak ya. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualang.
Nah, ini bumbu dapurnya sebenarnya sama seperti masakan pada umumnya, pakai bawang putih, bawang merah, ada lengkuas, ada jahe. Tapi yang bikin beda masakan ini adalah nih. Ini kalau di sini namanya terong asem. Ini rasanya mirip seperti kedondong. Tapi bagian dalamnya asem. Luarnya sih enggak, Bu. Dalamnya asem banget. Selanjutnya, bumbu-bumbu yang telah dihaluskan akan dimasak bersama keladi, terong asam, dan ikan haruan. Memasak gangan asam ikan haruan tidak membutuhkan waktu yang lama, cukup 20 menit. Enak banget. Rasa gangan asamnya ini luar biasa enak, apalagi bagian kuahnya kuat rasa asam dari terong dan juga ikannya teksturnya benar-benar lembut, sedikit durinya, jadinya dimakannya juga enak. Dan kalau di sini memang dicampurnya sama keladi supaya pengganti nasi ya, Bu ya. Jadi kita nggak usah pakai nasi, pakai keladi saja sudah kenyang. Enak. Membandan adalah salah satu teknik memancing tradisional warisan dari suku Banjar. Ternyata emang bener, burung yang tadi digunakan itu bener-bener untuk mengganggu gabus ini. Begitu burungnya diangkat, diganti sama umpan ikan yang ada kailnya, dikucuk-kucuk, langsung disambar sama si gabus. Dapet langsung. Salah satu ciri tempat gabus sembunyi adalah munculnya gelembung-gelembung udara di permukaan air. Ya, sebagai ikan yang memiliki organ labirin, gabus sering membuat tenggakan di permukaan air untuk mencari udara segar. Masih ada satu lagi di situ, depan situ persis. Kita coba lagi ya. Oke, lepas dulu taruh sini ya. Oke. Dapat lagi. Nah. Meski termasuk kelas predator, ikan-ikan snakehead sangat protektif terhadap anak-anaknya. Saat mengasuh anak-anaknya yang baru menetas, indukan jantan dan betina akan selalu berdekatan. Dan saat itulah snakehead masuk ke tingkat agresivitas yang sangat tinggi. Tas dulu. Nah, dapat lagi. Oke, haruannya ini mau saya bikin pepes. Nah, ini pas banget tadi udah diambil dari jantung pisangnya udah saya kupas. Terus dapat juga nih daun-daun dari dalam hutan tadi. Nah, sekarang tinggal kita. Memasak dengan cara pepes adalah salah satu cara praktis mengolah makanan di alam. Bumbu-bumbunya yang sederhana bisa dengan mudah kita temui di alam. Batang sereh, daun kedondong, kunyit, dan lengkuas merupakan tumbuhan yang kadang tumbuh liar di hutan atau kebun. Kalau mau bikin pepes, lebih baik pakai bara aja, jangan pakai api. Jadi supaya panas itu lebih merata. Sembari menunggu api menjadi bara, saatnya meracik bumbu-bumbu alam yang sudah siap untuk dicampur bersama ikan haruan. Supaya meresap kuat, bumbu juga harus dimasukkan ke bagian perut ikan yang sudah dibersihkan. Tak perlu ditumbuk halus, karena bumbu-bumbu yang saya pakai ini sudah bisa meresap hanya dengan diiris dan digeprek. Pepes ikan haruan siap dipanggang.
Matang, sempurna. Dan bumbunya bener, semua rempah-rempah ini kerasa, panasnya pun merata. Dan yang jelas, ini sehat banget. Selain rempah-rempahnya juga, daun-daun, jantung pisang, nah paling penting itu albumin, kandungan albumin yang ada di ikan gabus. Itu menyehatkan. Biasa dipakai untuk orang pasca operasi, kalau enggak ibu-ibu habis melahirkan. Meski sederhana, tentu pepes ikan gabus campur jantung pisang ini memiliki gizi yang tak bisa dianggap remeh. Protein ikan dapat, kandungan albumin untuk kesehatan ada, serat jantung pisang juga ada.